Hai everyone, welcome back to Physics Easy. Kali ini kita akan membahas tentang optik geometris. Adapun yang akan kita bahas di bagian pertama ini tentang pemantulan cahaya pada cermin. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama tentang pemantulan cahaya. Jenis pemantulan cahaya ada dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Perbedaan dari kedua jenis pemantulan ini ada di permukaan bidang pantulnya. Kalau pemantulan teratur halus, sementara pemantulan baur permukaan pantulnya kasar. Sehingga hasil arah sinar pantulnya menjadi tidak beraturan. Contoh pemantulan teratur dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemantulan pada cermin atau pemantulan pada permukaan air danau yang tenang. Sementara contoh pemantulan baur dalam kehidupan sehari-hari, pemantulan pada batu atau pemantulan pada pohon. Pemantulan baur ini juga sangat menguntungkan bagi kehidupan, yaitu pohon menjadi lebih teduh ketika cuaca panas karena terjadi pemantulan baur, sehingga bawah pohon menjadi lebih rindang dan kita lebih enak ketika berada di bawah pohon ketika matahari lagi terik. Dalam konsep pemantulan, kita mengenal hukum pemantulan yang dikemukakan oleh Snellius. Ada dua hukum pemantulan. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Pemantulan pada cermin datar. Kalau kita perhatikan, ketika kita bercermin di depan cermin, maka bayangan yang kita terlihat tampak terbalik. Nah, sifat-sifat bayangan pada cermin datar tersebut memang nyata bisa kita lihat langsung ya. Ada 4 sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, bayangan bersifat maya. Yang kedua, sama besar dengan bendanya. Ketiga, tegak dan menghadap berlawanan arah atau terbalik terhadap bendanya. Dan yang keempat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan dari cermin. Jumlah bayangan yang dihasilkan pada pemantulan cermin datar tergantung pada sudut yang dibentuk dari cermin datar tersebut. Jika satu cermin datar, maka akan terjadi satu kali pemantulan. Jika dua cermin datar membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus, maka akan terjadi 2 kali pemantulan. Dan jika dua cermin datar membentuk sudut 60 derajat, maka akan terjadi 3 kali pemantulan. Untuk mencari jumlah bayangan yang dihasilkan pada pemantulan cermin datar, kita bisa menggunakan persamaan N sama dengan 360 derajat dibagi theta dikurang 1. Sehingga, dengan kata lain, jumlah bayangan yang dihasilkan pada pemantulan cermin datar bernilai ganjil. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dua buah cermin datar membentuk sudut theta. Di antara kedua cermin diletakkan sebuah benda. Kemudian, sudut kedua cermin diperkecil 20 derajat dan ternyata jumlah bayangannya bertambah 3. Tentukan besar sudut theta tersebut. Dari soal ini kita akan mengetahui dua keadaan. Yang pertama, ketika sudutnya theta, jumlah bayangan yang terbentuk adalah N. Kemudian jika tetanya dikurangin 20 derajat, ternyata jumlah bayangan yang terbentuk bertambah 3. Nah, dua persamaan ini kita substitusikan, persamaan 1 ke persamaan 2, jadinya seperti ini. 360 derajat min theta min 1 ditambah 3 sama dengan 360 derajat per theta min 20 dikurang 1. Minus 1-nya bisa dicoret, yang tersisa adalah 360 derajat per theta min 360 derajat per theta min 20 sama dengan min 3. Nah, ini bisa kita kalikan silang, jadi hasilnya adalah 360 derajat theta min 7200 min 360 derajat theta per theta derajat, theta kuadrat min 20 theta sama dengan min 3. 360 derajat tetanya bisa dicoret, jadi theta kuadrat min 20 theta kita pindah ke ruas sebelah kanan dikalikan min 3, maka hasilnya min 7200 sama dengan min 3 theta kuadrat tambah 60 theta. Kemudian kita
pindahkan ruas kanan ke ruas kiri semua, jadi akan terbentuk persamaan 3 theta kuadrat min 60 theta min 7200 sama dengan 0. Semuanya kita bagi dengan 3, maka hasilnya akan lebih sederhana menjadi theta kuadrat min 20 theta min 2400 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan, maka akan terbentuk theta min 60 dan theta plus 40 sama dengan 0. Nah, hasilnya akan menjadi theta sama dengan 60 atau theta sama dengan min 40. Karena sudut ini bernilai positif, maka yang memenuhi adalah theta sama dengan 60 derajat. Jadi jawabannya adalah 60 derajat ya. Selanjutnya, pemantulan pada cermin lengkung. Cermin lengkung terbagi menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung memiliki pusat kelengkungan di depan cermin, sementara cermin cembung memiliki pusat kelengkungan di belakang cermin. Sehingga cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif. Jarak fokus pada cermin cembung bernilai negatif karena berada di belakang cermin. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin lengkung. Kita mulai dari yang pertama, cermin cekung. Cermin cekung memiliki sifat yang dapat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Dengan demikian, jika terdapat berkas-berkas cahaya sejajar mengenai permukaan cermin cekung, maka berkas-berkas cahaya pantulnya akan melintasi satu titik yang sama. Sementara pada cermin cembung biasa dikenal juga dengan sebutan cermin divergen atau cermin yang bisa menyebarkan cahaya. Hal ini dikarenakan untuk semua benda nyata akan dipantulkan seolah-olah melalui titik pusat kelengkungan cermin yang berada di belakang layar. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin cembung banyak kita temui pada spion kendaraan. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali ke titik pusat lengkung tersebut. Nah, untuk menggambar bayangan pada cermin cekung, minimal menggunakan 2 sinar istimewa ini. Untuk menentukan letak bayangan pada cermin cekung, kita harus mengetahui dulu nomor ruang pada cermin cekung. Nah, nomor ruang benda dan bayangan sama aja ya. Kita lihat sketsanya. Di sini ada fokus, ada M. Nah, di sini jarak antara titik fokus dan cermin itu adalah ruang 1. Sementara jarak di antara fokus dan M itu ruang 2 dan di belakang M itu ruang 3. Sementara yang di belakang cermin itu adalah ruang 4. Untuk nomor ruang bayangan dan benda itu nilainya harus sama dengan 5. Misal, jika bendanya di ruang 2, maka bayangannya pasti di ruang 3. Jika di ruang 1, bayangannya akan di ruang 4. Kita perhatikan contoh lukisan bayangan pada cermin cekung. Untuk yang gambar A, bendanya berada di ruang 3. Nah, sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui M atau pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga. Kita lihat perpotongan antara masing-masing sinar pantul itu adalah letak bayangannya. Sehingga dari sini kita bisa lihat bayangannya berada di ruang 2, sifatnya adalah nyata dan diperkecil. Selanjutnya gambar B, itu bendanya ada di ruang 1. Bayangannya pasti di ruang 4 ya. Tapi kita buktikan melalui gambar, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan M akan dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, sinar pantulnya ini kita perpanjang sampai dia berpotongan di satu titik. Ternyata titik itulah berada di belakang cermin dan sifat bayangannya adalah tegak diperbesar dan maya karena berada di belakang cermin dan merupakan hasil perpanjangan perpotongan sinar pantulnya. Selanjutnya, perbesaran bayangan pada cermin lengkung.
Menggunakan persamaan, M sama dengan H aksen dibagi H atau M sama dengan min S aksen dibagi S. Nah, H aksen positif menyatakan bayangan adalah tegak dan maya, sementara negatif menyatakan terbalik dan nyata. Perhatikan aturan berikutnya. Benda dan bayangan nyata berarti jarak benda S dan jarak bayangan S aksen keduanya bertanda positif. Nah, perbesaran M bertanda negatif, menyatakan bayangan adalah nyata dan terbalik. Jika benda nyata dan bayangan maya, maka jarak benda S positif dan jarak bayangan S aksen negatif. Kemudian, perbesaran M-nya bertanda positif, menyatakan bayangan bersifat maya dan tegak. Rumus umum pada cermin lengkung menggunakan persamaan matematis 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana S adalah jarak benda, S aksen jarak bayangan, dan F adalah jarak fokus. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk cermin cembung, jarak fokus dan jari-jarinya bernilai negatif karena berada di belakang cermin. Selanjutnya, melukis bayangan pada cermin cembung menggunakan 3 sinar istimewa sama halnya seperti cermin cekung. Tetapi bedanya di sini adalah untuk cermin cembung, jarak fokus dan pusat kelengkungannya berada di belakang cermin. Nah, 3 sinar istimewa pada cermin cembung tersebut, yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokusnya. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah-olah dari titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin, seolah-olah melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik itu juga. Untuk melukis bayangan pada cermin cembung, minimal menggunakan 2 sinar istimewa. Seperti contoh yang ini, sinar datang, bendanya di ruang 4 ya. Nanti bayangannya pasti di ruang 1. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan dari titik itu juga. Nah, sinar pantulnya ini kita teruskan atau kita perpanjang dan akhirnya akan berpotongan di titik B yang selanjutnya akan menjadi benda. Tetapi benda ini bersifat maya karena berada di belakang cermin. Adapun sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung memberikan medan penglihatan yang lebih luas dibandingkan dengan cermin datar, tetapi kerugiannya, bayangan yang dihasilkan jauh lebih kecil. Itulah mengapa cermin cembung dimanfaatkan untuk penggunaan spion pada mobil dan kendaraan bermotor lainnya. Berikut contoh lain pembentukan bayangan pada cermin cembung dengan jarak benda dari cermin yang berbeda-beda tetapi masih merupakan benda nyata. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal dimulai dari soal pertama. Di bawah ini, cermin yang dapat memperbesar sebuah bayangan ialah jawabannya A, cermin cekung. Kalau cermin datar, bayangan yang dibentuk sama, sementara cermin cembung lebih kecil. Soal berikutnya, bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung dan sebuah benda yang tingginya H yang ditempatkan di depan cermin bersifat, nah ini berarti benda nyata dan berada di ruang 4, berarti bayangannya di ruang 1. Jawabannya, maya, tegak, diperkecil. Soal selanjutnya, sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin cembung yang jarak fokusnya 30 cm. Letak dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah, nah kita tulis yang diketahui dulu, jarak bendanya 20 cm. Karena di depan cermin berarti positif. Karena ini cermin cembung, fokusnya min 30 cm. Pertanyaannya, sifat dan letak bayangannya.
Oke, kita bisa menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen untuk mencari letak bayangan. Masukin angka-angkanya. 1/-30 sama dengan 1/20 ditambah 1/S aksen. Jadi 1/S aksen sama dengan 1/-30 dikurang 1/20. Tinggal kita samakan penyebutnya menjadi 60 ya. Berarti 30 itu dikali 2, sementara 20 dikali 3. Ketemunya seperti ini. 1/S aksen sama dengan min 2 tambah min 3, berarti min 5/60. Jadi S aksennya sama dengan 60/5. Kita balik. 60 dibagi min 5 itu sama dengan min 12 cm dan sifatnya adalah maya tegak diperkecil. Karena semua benda nyata pada cermin cembung akan mendapatkan bayangan di ruang 1 dengan sifat seperti ini. Baik, sampai di sini pembahasan optik geometris bagian pertama. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar!